Halo teman-teman. Di kali ini saya akan ngeriak lagi video berikut ini. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali Songo dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Nah, pembicara dalam video barusan itu adalah Tuan Guru Jawa, teman-teman. Yang mana beliau ini adalah seorang ustadz yang mengusung misi bid'ah dan syirik untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi agama yang ia anut. Nah, ya kita sebut saja di video ini Tuan Bid'ah gitu ya. Salah satu materi yang ia bawakan dalam majelisnya yakni tentang ziarah kubur sebagaimana yang terekam dalam video barusan. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita bahas adalah mengenai tentang fitnah kubur, teman-teman. Jadi fitnah kubur ini benar-benar nyata sebagaimana yang dipaparkan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi oleh Al-Utsaimin. Di situ dikatakan kalau bukti atau termasuk bukti kita beriman kepada hari akhir, yakni kita juga iman, kita percaya akan berita yang disampaikan oleh Nabi bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam kubur, yakni seperti fitnah atau sebuah rintangan. Oleh karena itu, supaya nanti kita mudah dalam menjalani rintangan ini, kita disunahkan untuk berdoa di dalam sholat, lebih tepatnya setelah membaca tasyahud akhir, yakni berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, kemudian dalam kitab Syarah Sahih Bukhari milik Ibnu Battal, ya, dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah kubur, di situ Imam Abu Bakar bin Mujahid juga mengatakan kalau ahli sunnah ini bersepakat bahwa siksa kubur itu benar-benar ada dan nyata, serta ahli kubur ini akan menemui sebuah rintangan di alam kuburnya setelah ia yang sudah meninggal dibangunkan atau dihidupkan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya adalah apa dan berapa lama fitnah kubur ini? Fitnah kubur ini apa? Jadi yang pertama, fitnah kubur itu berupa dua malaikat, teman-teman. Dua malaikat yang tugasnya untuk menanyakan tentang Tuhan, agama, nabi, seperti yang kita kenal adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang kedua, seberapa lama fitnah kubur ini, yakni bisa sampai 7 hari dan bahkan 40 hari. Karena inilah kemudian kita disunahkan untuk bersedekah makanan ya di masa-masa ini 7 hari, 40 hari dengan tujuan atau dengan niat pahalanya kita tujukan kepada orang yang sudah meninggal, dan juga dengan harapan semoga pahala sedekah kita ini bisa membantu melancarkan perjalanan mereka. Penjelasan ini bisa kita simak informasinya dari seorang tabi'in yang hebat yang bernama Tawus bin Kisan dan Ubaid bin Umair. Ini beliau berdua ini mengatakan kalau ahli kubur akan menemui sebuah rintangan, dan kalau orang yang mukmin dia akan menjalaninya selama 7 hari. Kalau orang munafik
maka dia akan menjalaninya selama 40 hari. Dan para sahabat gemar bersedekah makanan yang ditujukan untuk almarhum dalam masa-masa tersebut, dalam masa-masa itu. Nah, penjelasan ini teman-teman, atau informasi ini bisa untuk dijadikan hujah, karena memang informasi dari Imam Tawus dan juga Ubaid ini termasuk hadis yang mursal marfu, Nah, artinya ya, para sahabat ini melakukan aktivitas tersebut, yakni bersedekah makanan dalam masa 7 hari dan 40 hari. Ini Nabi mengetahuinya dan Nabi membiarkannya. Ya, bisa diartikan juga kalau ketika sahabat melakukan acara selamatan ini, tidak ada satu orang pun yang mempermasalahkannya gitu. Sebagai catatan aja, kalau hadis mursal itu memang bisa dijadikan hujah menurut Imam 4 mazhab, teman-teman. Terus kita kembali ke ziarah kubur. Jadi menurut Tuan Bid'ah, ziarah kubur boleh, menyembah tidak boleh. Nah, ziarah kubur ini memang sudah dicontohkan oleh Nabi, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, para sahabat, semuanya melakukan ziarah kubur, teman-teman. Dan beliau-beliau ini pun ketika melakukan ziarah kubur, itu tidak hanya mampir, tidak hanya melihat kuburan gitu, enggak. Akan tetapi beliau mendoakan terlebih dahulu ahli kuburnya. Nah, untuk doanya pakai kalimat apa? Ya terserah kita. Sebisanya kita baca apa, yang penting kalimat ini berisikan doa, ya dibaca. Seperti Al-Fatihah, atau Yasin, Tahlil, dan doa-doa yang lain. Kemudian menyembah tidak boleh. Nah, seakan-akan Tuan Bid'ah ini menuduh kita sebagai penyembah kuburan ketika kita melakukan ziarah. Padahal Nabi kita pun berziarah, teman-teman. Apakah mungkin nabinya Tuan Bid'ah ini beda dengan nabi kita ya? Ya, tapi apakah dengan Nabi berziarah kemudian kita mengklaim beliau sebagai penyembah kuburan? Nah, jadi teman-teman, untuk muslim yang benar-benar paham agama, mereka tidak akan menyebut atau mengklaim orang lain sebagai penyembah kuburan hanya dengan mereka melakukan ziarah kubur. Karena ketika kita berziarah kubur, ya tujuan kita atau aktivitas kita di sana nyambangi dan mendoakan ahli kubur. Paling mentok ya kita berdoa kepada Allah, meminta kebaikan untuk diri kita sendiri dengan lantaran kita mendoakan para ahli kubur tersebut. Itu pun juga boleh, termasuk atau contoh yang lain ini yang sama halnya seperti kita memakan makanan bekas orang alim, meminta air doa kepada habib, kiai, atau seperti halnya tahnik ya, nyedai itu prakteknya kan makanan manis dilembutkan terus dimasukkan ke mulut bayi. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh orang alim. Jadi kita minta tolong kepada orang alim untuk mentahnik anak kita seperti itu, seperti habib, kiai. Nah, ini tujuannya apa? Ya tujuannya supaya kebaikan dari beliau yang mentahnik ini bisa mengalir dalam diri anak kita, seperti itu. Sama halnya dengan ziarah kubur, teman-teman. Jadi bukan berarti kita berdoa di sana sama halnya kita mempertuhankan mereka yang ada di dalam kubur, enggak. Kita hanya berdoa dengan harapan Allah memberi keberkahan dalam hidup kita dengan lantaran kita mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur. Seperti itu, teman-teman. Ya, sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.